Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin melakukan konseling individu guna memenuhi tugas praktikum konseling individu tabel yang diambil oleh Pak Wahidi. Saya Andi Sajiwo sebagai konselor dan saya Dida sebagai konseling. Sebelum kita mulai praktik konseling, kami akan menjelaskan kami menggunakan pendekatan apa dan teknik apa. Pertama, pendekatan behavioral. Jadi pendekatan behavioral yaitu perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya pengalaman dan latihan dalam hubungan stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan kemampuan siswa dalam tingkah laku dengan cara yang harus sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Terus di sini juga menggunakan teknik symbolic modeling atau modeling symbolic, yaitu suatu model pembelajaran yang berupa penokohan atau model melalui gambar, rekaman video, film atau slider yang mempengaruhi konseling. Seharusnya mendorong konseling untuk meniru tingkah laku model yang disajikan sebagai berikut. Ya, seperti film itu akan disajikan. Selanjutnya tahap-tahap akan dijelaskan oleh Mas Andi. Pendekatan behavioral melibatkan serangkaian langkah atau strategi untuk memahami dan mengubah perilaku. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam pendekatan behavioral. Yang pertama, identifikasi perilaku target, yaitu tentukan perilaku spesifik yang akan diamati atau diubah. Yang kedua, pengamatan, amati perilaku tersebut secara sistematis untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga, analisis fungsional, yaitu identifikasi penyebab perilaku dengan memahami konsekuensi positif atau negatif yang mungkin mempertahankan perilaku tersebut. Yang keempat, pengukuran baseline, yaitu tentukan tingkat perilaku sebelum intervensi untuk menilai kemajuan. Yang kelima, perencanaan intervensi, buat rencana intervensi yang jelas dan spesifik untuk mengubah perilaku yang diinginkan. Yang keenam, implementasi intervensi, terapkan strategi intervensi dengan konsisten dan sesuai dengan rencana. Yang ketujuh, ada pengukuran kemajuan, monitor dan ukuran perilaku secara teratur untuk mengevaluasi efektivitas intervensi. Yang kedelapan, penguatan positif, berikan penguatan positif sebagai imbalan untuk perilaku yang diinginkan. Yang kesembilan, ada penghapusan penguatan negatif, kurangi atau hilangkan konsekuensi negatif yang mungkin mempertahankan perilaku yang tidak diinginkan dalam konseling. Yang 10, penyesuaian strategi. Penyesuaian strategi itu sesuai dengan strategi intervensi berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi. Yang ke-11, ada pemeliharaan perubahan, yaitu pastikan perubahan perilaku
dipertahankan dalam jangka panjang. Yang terakhir ada evaluasi, tinjau hasil secara keseluruhan dan menentukan apakah intervensi berhasil atau perlu disesuaikan. Pendekatan behavioral bersifat sistematis dan berfokus pada perubahan perilaku melalui intervensi yang terukur dan terarah. Mungkin itu saja penjelasan tentang pendekatan behavioral dan teknik modeling simbolis. Terima kasih. Langsung saja kita mulai praktek konseling individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai konseling hari ini, lebih baik kita terlebih dahulu ya, Mbak. Berdoa mulai. Doa selesai. Gimana kabarnya, Mbak? Agak tidak baik-baik saja. Ya, kenapa kok nggak baik-baik saja, Pak? Lagi sakit Nah, sakit apa ya? flu. Oh, emang cuacanya sekarang itu hujan panas jadi itu, Mbak, sering minum air putih atau apa itu biar enggak terkena penyakit flu gitu ya, Pak. Iya, Mas. Kesini naik apa, Mbak? Nganterin atau jalan kaki? Tadi gojek, Mas. Ya, kenapa enggak dianterin sama keluarga atau saudara, teman-teman? Iya, mau sendiri aja. Bapaknya nggak bisa naik motor atau berangkat Bisa. sendiri? Oh, ya kenapa nggak bisa? Iya, nggak apa-apa aja. Belum boleh sama ibu. Bapaknya rumahnya di mana ya? Di Salatiga aja. Bapaknya ini masih sekolah atau kuliah atau sudah bekerja ya? Masih kuliah. Kuliah semester berapa ya, Pak? Baru semester 5. Pertengahan berarti ya, Pak? Iya. Ya, kita kan sudah banyak ngobrol dan belum perkenalan. Baiknya kan kita perkenalan terlebih dahulu ya, Pak? Iya. Biar lebih los gitu kan. Saya dulu apa? Mbaknya dulu? Masnya dulu aja. Oke, nama saya Pak Andi Jajiwo. Rumah saya di Semarang gitu. Ini tadi dari Salatiga ya. Salatiganya mana ya? Pulutan. Oh, Pulutan itu yang di dekat UIN. Iya, saya kuliah di situ. Oh, kuliah di situ. Iya. Sama dong, Mbak. Kayak adik saya. Oh, Kenal nggak? enggak lah. Oh, masa enggak? Kan beda prodi. Jurusan apa jurusan? Bahasa Indonesia. Ya saya itu jurusannya lupa saya ya, Mbak. Sebelumnya Mbak Dina ini sudah pernah makan konseling atau belum? Belum pernah, baru ini. Berarti Mbak Dina belum tahu sama sekali tentang konseling ya, Mbak? Belum. Ini Mbak, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu konseling individu. Konseling individu adalah proses bimbingan atau dukungan emosional yang dilakukan oleh seorang profesional konselor dengan satu individu secara pribadi seperti kita ini ya. Tujuannya konseling individu adalah membantu klien yang misal Mbak Dina ini untuk memahami, mengatasi masalah pribadi Mbak Dina. Juga ada masalah emosional atau psikologis yang mungkin sedang dihadapi klien tersebut. Terus dalam sesi konseling individu memiliki kesempatan untuk berbicara tentang pengalaman, perasaan, dan tentang pribadi. Jadi Mbak Dina ini santai aja ya,
Di konseling individu ini ada asas tertentu. Saya jelaskan satu aja ya Mbak. Ini di konseling individu ini ada asas kerahasiaan yang paling utama. Jadi Mbak Dina nggak usah khawatir kalau cerita sama saya akan nggak akan membocorkan lah masalah-masalah Mbak Dina atau rahasia Mbak Dina. Kalau misal membocorkan itu ada konsekuensinya di antara kita sepakati bersama ya. Iya, Pak. Itu Mbak. Itulah Mbak penjelasan singkat tentang konseling individu. Jadi Mbak Dina punya gambaran sedikit lah tentang bagaimana konseling individu itu. Mbak Dina kok tahu ada konseling di sini? Tahu dari pamflet atau dari teman-teman atau juga pun dari medsos? Saya kan itu buka IG, terus kok tiba-tiba ada pamflet kayak gitu. Terus saya berpikir apa saya ikutin aja ya buat itu. Berarti Mbak Dina penasaran ya? Iya. Konseling itu seperti apa? Dalam konseling ini kan di poster pasti Mbak Dina sudah membaca ya. Di poster itu kan tentang masalah yang diantar alkohol seperti minum-minuman keras gitu ya. Iya. Jadi kita akan dalam sesi konseling ini kita akan membahas materi itu. Berarti Mbak Dina sudah paham ya. Jadi kita di sini itu melihat menggunakan pendekatan behavioral dan tekniknya itu modeling simbolis. Teknik modeling simbolis yaitu suatu model pembelajaran yang berupa penokohan, model melalui gambar, rekaman, video, film atau dan lain-lain. Jadi Mbak Dina bisa menceritakan apa permasalahan Mbak Dina yang membuat hati dan pikiran Mbak Dina itu tidak tenang lah, tidak karuan. Coba ceritakan Mbak. Jadi gini Pak, kan saya tuh dari keluarga yang broken home. Jadi saya banyak pikiran, terus saya tidak kuat dengan semua masalah yang ada di keluarga saya. Terus saya mencoba-coba, aslinya nggak mencoba-coba sih. Saya tuh suka nonton drakor gitu loh Pak. Terus kok ada kayak banyak minum-minum tuh kayak soju gitu loh. Terus saya kok pikir pengen mencicipi biar ya bagaimana rasanya gitu. Terus saya sama teman-teman saya ke klub malam itu loh. Terus saya disuruh sama temanku jajan itu, terus saya kok enak banget ya. Terus saya kecanduan gitu loh minum-minuman itu terus. Jadi kalau saya ada masalah, banyak pikiran, terus saya tuh minum itu langsung bisa meringankan masalah saya gitu loh Pak. Terus itu aja lah Pak. Jadi keluarga Mbak Dina itu pisahnya orang tua Mbak Dina itu sudah lama ya? Iya, baru-baru ini. Baru-baru ini. Nah, terus kenapa Mbak Dina kok kayak berpikir ulang kalau minuman keras itu akan mengakibatkan kecanduan? Kenapa kok Mbak Dina itu terpengaruh sama film Korea itu? Iya. Ceritanya. Ini saya mempunyai video pendek Mbak, mungkin lebih ke film pendek ya Mbak. Mungkin film ini bisa menginspirasi Mbak Dina untuk mengontrol lah, sebetulnya mengontrol untuk meminum minuman beralkohol. Kan Mbak Dina kan tadi kan ceritanya kan minum alkohol itu kan terinspirasi dari film. Nah mungkin dari film ini juga mungkin Mbak Dina bisa terlepas lah dari kecanduan alkohol tersebut. Saya cari putarkan filmnya terlebih dahulu ya Mbak.
Iya Pak. Bentar, Mbak, saya cariin ya. Sambil saya cariin, kelihatannya Mbak Gina ini kok haus setelah cerita tadi ya. Saya Enggak ya, minum Pak. dulu Mbak. Santai-santai aja Mbak, konseling. Mbak minum dulu Mbak. Nah ini filmnya, sambil nonton film sambil diminum ya. Mungkin Mbak Gina bisa terinspirasi setelah nonton film ini. Iya Pak. Ya, gimana rasanya setelah menonton film ini? Iya, terinspirasi sedikit-sedikit ya Pak. Ya, jadi kan Mbak Gina kan tetap perempuan. Ya, masa ingin minuman beralkohol terus kan Mbak Gina kan akan menjadi ibu rumah tangga dan berkeluarga. Nah, masa sudah punya anak ntar masih minum-minum? Bagaimana kalau anaknya Mbak Gina itu meniru apa ibunya ini gitu? Terus dalam pertemanan Mbak Gina itu kan teman Mbak Gina semuanya minum minuman alkohol ya? Apa ada yang Ada yang iya ya, ada yang enggak lah Pak. ya itu Mbak, seharusnya Mbak Gina itu berkumpul sama orang-orang yang tidak minum alkohol. Misal diajak ya Mbak, diajak, ayo minum, kita mabuk-mabukan, nggak dulu mau ada kegiatan gitu. Kalau bisa ya dipending dulu lah, cari-cari alasan dulu. Misal kalau Mbak Gina sudah kuat dan sudah tidak minum minuman alkohol lagi, Mbak Gina bisa mengajak teman-teman yang minum minuman alkohol itu untuk berubah, tidak minum lagi seperti Mbak Gina gitu. Gimana Mbak, dalam skala 1 sampai 10, kalau 1 itu Mbak Gina masih berat lah, belum termotivasi. Kalau 10 itu sudah motivasi dan dari konseling individu hari ini dan menggunakan teknik tadi lah. Misal Mbak Gina nonton video tadi. Menurut saya dari skala 1 sampai 10 ya 5 Pak. Mungkin saya bisa mengurangi minuman itulah dengan cara mengikuti teman-teman yang baik-baik. Ya, misal kalau Mbak Gina mau menghindari minuman alkohol atau ajakan teman-teman Mbak Gina itu, Mbak Gina bisa membuat rutinan lah. Kalau misal ini kuliah terus misal sore ada kegiatan ekstrakurikuler atau apa, misal bisa mengembangkan hobinya Mbak Gina, tapi masak lah, hobinya masak atau apa lah. Ya masak, saya nggak bisa masak. Bisa lah Pak, saya nggak bisa. Ya gitu Mbak, terus melakukan pokoknya melakukan kegiatan-kegiatan yang positif seperti mengaji, terus berpikir beberapa menit gitu. Kan itu kan bisa membuat hati Mbak Gina makin tenang lah. Kalau tidak bisa lagi ya solusi utamanya itu ya
tidur Mbak, karena tidur kan juga mencegah kemaksiatan Mbak. Misal kalau diajak teman ya di chat, ayo di kesini kita minuman. Nah kan Mbak Dina kan tidur, jadi kan nggak tahu gitu. Oke. Mungkin konseling hari ini kita coba terlebih dulu ya. Misal Mbak Dina butuh konseling lagi bisa mengabari saya. Sudah tahu ya saya kan? Sudah Pak. Mendapatkan saran dan motivasi untuk meninggalkan kecanduannya Mbak Dina tersebut. Dan saya kan sudah ada gambaran atau kegiatan yang ingin dilakukan Mbak Dina nanti setelah dari sini gitu. Iya Pak. Merasa cukup sampai di sini dulu konseling hari ini. Semoga Mbak Dina kedepannya itu bisa mengurangi lah mengkonsumsi alkohol, karena itu tidak baik juga untuk kesehatan Mbak Dina, apalagi Mbak Dina seorang perempuan, bisa mempengaruhi rahim atau kesehatan Mbak Dina. Oh, itu Pak. Ini kita akhiri konseling hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Semoga konseling hari ini bermanfaat untuk Mbak Dina ke depannya dan berubah menjadi seorang yang lebih baik. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.